Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik dua sisi harta menurut Hindu. Siapa sih yang tidak menginginkan harta? Semua orang tanpa kecuali ingin memilikinya. Sebenarnya apa sih itu harta? Dan apa manfaatnya bagi kehidupan manusia? Harta merupakan salah satu bagian dari catur purusa harta, yang artinya kekayaan. Harta atau kekayaan memiliki dua sisi yang berbeda. Ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah harta itu diperoleh dengan dharma, sedangkan sisi negatifnya harta itu didapatkan dengan adharma. Selain itu, harta menyebabkan kita hidup bahagia, dan sisi yang lain, harta menyebabkan kita hidup menderita bahkan kehancuran. Nah, umat Hindu dimanapun berada, kegunaan harta yang kita peroleh hendaknya dibagi tiga. Itu menurut kitab Sarasamustaya, Sloka 262, yang dijelaskan sebagai berikut. Harta yang kita peroleh berdasarkan dharma harus memenuhi tiga hal, yaitu yang pertama, untuk mencapai dharma, yaitu dengan jalan melakukan persembahyangan, berdana punya, mengaturkan sesaji atau punya pada para sulinggih pendeta, melakukan upacara pancayatnya. Itulah harta yang digunakan untuk mencapai dharma. Dan kegunaan harta yang kedua adalah harta untuk memenuhi kama atau keinginan kita. Harta yang kita peroleh berdasarkan dharma untuk memenuhi keinginan kita, kita sisihkan apa yang kita inginkan. Kalau harta itu memungkinkan kita untuk membeli mobil mewah, belilah. Kalau tidak, jangan melewati batas kemampuan harta yang kita miliki, agar tidak hidup menderita. Kegunaan harta yang ketiga yaitu untuk memenuhi kegiatan usaha harta atau di bidang ekonomi. Jadi, harta yang kita peroleh harus kita putar lagi agar harta kita tidak habis. Maka kita perlu melakukan sebuah kegiatan ekonomi usaha atau bisnis yang tetap harus berdasarkan dharma. Nah, harta yang seperti itu maka akan mendatangkan kebahagiaan. Baiklah umat Hindu, dimanapun berada, sisi yang negatifnya bahwa harta itu bisa menyebabkan kehancuran, penderitaan, dan kesengsaraan. Apalagi harta yang diperoleh dengan ajaran adharma. Nah, dalam sloka 263 kitab Sarasamustaya disebutkan bahwa harta yang diperoleh dengan dharma maka akan mendatangkan kebahagiaan, dan apabila harta yang didapat dengan adharma maka akan menimbulkan penderitaan, dan secara langsung harta kekayaan yang kita peroleh dengan adharma, maka harta kekayaan tersebut sudah ternoda. Selanjutnya, dalam sloka 267 kitab Sarasamustaya juga disebutkan harta
yang didapatkan dengan jalan adharma untuk menyukseskan usaha-usaha di bidang dharma, itu pun tidak diinginkan. Dalam artian bahwa harta yang diperoleh tetap ternoda, tercemar, dan mengandung noda. Nah, ini maksudnya bahwa harta yang kita peroleh dengan adharma, dengan berbuat tidak baik seperti menipu, korupsi, menjual narkoba, narkotika, merampok, mencuri, dan sebagainya. Dan harta kekayaan yang kita peroleh itu kita untuk membiayai kegiatan-kegiatan dharma. Contohnya dana punya, melakukan upacara pancayanya, membantu orang. Tetap harta itu tidak ada nilainya, karena dari niat usaha yang dilakukan sudah tidak baik, maka harta itu ternoda. Walaupun untuk kegiatan dharma itu sudah dijelaskan dalam sloka 267 kitab Sarama Samuscaya. Nah, umat Hindu dimanapun berada, maka harta yang kita peroleh harus berlandaskan dharma untuk memenuhi kama dan mencapai moksa, yaitu kebahagiaan semasih hidup yang disebut dengan jagat kita. Marilah mulai dari diri kita sendiri memperoleh harta berdasarkan dharma, jangan berdasarkan adharma, agar hidup kita selalu bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.